Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bercerita. Ketika bel istirahat dari sebuah SMA berbunyi, maka turunlah para siswa, kebanyakan ke kafetaria, ingin minum, ingin makan. Ada seorang remaja yang ketika turun ke kafetaria melalui lapangan voli, dia melihat sebuah bola basket, lapangan basket dan lapangan voli nyampur jadi satu. Kemudian saudara, dia melihat bola itu, dia tendang. Tanpa bermaksud apa-apa, nggak ada kepikiran apa-apa, iseng-iseng saja ada bola, dia tendang. Setelah bola itu ditendang, saudara, dia berjalan lagi menuju kafetaria. Nah, saudara, dia tidak peduli bola itu akan berhenti di mana, apa yang terjadi dengan bola itu dia tidak peduli, karena dia nendangnya juga asal-asalan dan tidak bermaksud apa-apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu tindakan yang asal-asalan dari seorang remaja. Pernahkah saudara berpikir bahwa Allah menciptakan manusia juga asal-asalan kok? Dia pengen menciptakan saja, setelah itu dia lepas. Bumi itu berjalan dengan sendirinya, manusia hidup di dalamnya. Tuhan nggak peduli kita bergumul apa, mengalami kesulitan apa, dan akan berakhir di mana. Dia tidak peduli. Karena apa? Karena dia menciptakan manusia tanpa perencanaannya. Rasanya sukar sekali saudara ya menerima Allah yang demikian. Kenapa? Karena kita mengenal Allah itu Allah yang cerdas, Allah yang berencana, Allah yang punya intelektualitas tinggi, Allah yang berhikmat, Allah yang terorganisir, bukan Allah yang asal-asalan. Jadi mustahillah kalau Allah menciptakan bumi dan segala isinya termasuk manusia dengan asal-asalan tanpa perencanaan. Termasuk juga Allah menciptakan engkau dan saya ada di dunia ini tidak asal-asalan. Ada rencananya. Tapi sayang sekali saudara, kebanyakan orang-orang, termasuk orang Kristen, saya duga tidak pernah mencari rencana Allah. Nyanyinya iya saudara, rancanganmu indah bagiku. Tapi betulkah setiap pribadi yang mengenal Allah itu mencari apa sih rancangan Allah bagiku dalam dunia ini ketika dia menciptakan aku? Nah saudara, penting sekali agar hidup kita terarah dan kita berhenti pada titik, pada waktu, pada tempat yang betul-betul Allah kehendaki sesuai dengan rencananya. Dan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Bukan seperti siswa SMA yang kelupaan mengerjakan PR. Ketika pagi hari pelajaran dimulai, guru pertama masuk dan berkata, keluarkan PR-mu. Dia kaget dan berkata, saya nggak tahu Pak ada PR. Semua siswa tahu kok, kamu yang nggak tahu. Nah saudara, jangan sampai kita di tahta pengadilan Tuhan menjawab, saya tidak tahu Tuhan apa rencanamu dalam hidupku, dan saya bahkan nggak pernah tahu bahwa itu ada rencanamu. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi siswa yang bertanggung jawab, orang Kristen yang bertanggung jawab. Kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Nah saudara, kemarin kita telah belajar untuk boleh mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Saya beresin dulu screen-nya, saudara ya. Yang pertama-tama, saudara, ini dia. Kita perlu tahu karakteristik rencana Allah. Yang saya berikan hanya karakteristik, ciri-ciri. Karena saya tidak tahu apa rencana Allah bagi kehidupan saudara. Tapi dengan menunjukkan ciri-ciri rencana Allah dalam hidup kita, saudara bisa mencari tahu sendiri, sehingga nanti ketemu. Yang pertama, Alkitab mengatakan, saudara, bahwa ciri-ciri rencana Allah itu kita hidup bagi kemuliaan Tuhan, bukan bagi kemuliaan kita. Sekarang masuk yang kedua, saudara, saya ingin saudara mengajak saudara untuk membuka Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Ini dikatakan Paulus kepada jemaat di kota Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Apa yang baik dan berkenan kepada Allah.
Saudara perhatikan baris pertamanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, di dalam Alkitab, salah satu arti dari kata dunia, itu kosmos, saudara, dalam bahasa Yunaninya. Salah satu arti, kosmos itu punya 6 arti, saudara. Tetapi salah satu arti kata dunia itu adalah segala sesuatu yang sifatnya bertentangan, melawan, memberontak terhadap Allah. Itu salah satu artinya, saudara. Segala sesuatu yang sifatnya bertentangan, melawan, memberontak terhadap Allah. Oleh karena itu, saudara, tidak mungkin rencana Allah bagi saudara dan saya, kita dibuat untuk menjadi sama dengan dunia. Tidak mungkin itu berlawanan dengan rencana Tuhan dan sifat Tuhan. Singkatnya, saudara, segala sesuatu yang membuat kita serupa dengan dunia bukanlah rencana Allah. Itu karakteristik yang kedua, saudara, yang perlu kita ketahui dan kita pegang. Ini dia. Hidup kita tidak serupa dengan dunia. Itulah rencana Allah buat kehidupan saudara dan saya. Pegang itu. Yang pertama, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita diciptakan Tuhan dengan rencananya yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, Paulus melarang orang-orang Kristen yang tinggal di kota Roma untuk menjadi serupa dengan dunia. Saudara, kota Roma itu merupakan pusat kerajaan Romawi pada saat itu. Adalah kota modern dan pusat kesenangan dunia. Orang-orang terkenal, orang terkaya di dalam zamannya, saudara, tinggal di kota Roma. Dan mereka itu kebanyakan penyembah berhala, hidup untuk dirinya sendiri dan kepuasan nafsu mereka. Yang mereka pikirkan setiap hari hanyalah bagaimana kedagingan mereka diberikan umpan, mereka disukakan, mereka menikmati segala nafsu-nafsu dunia. Mereka tidak percaya Tuhan. Nah, Paulus berkata di tengah-tengah kehidupan seperti itu kepada jemaat di Roma, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Saudara, nilai-nilai dunia berbeda dengan nilai-nilai Allah. Apa yang ditawarkan dunia berbeda dengan yang ditawarkan Allah. Dunia menawarkan kesenangan jasmaniah, kenyamanan, kekayaan, popularitas, kehormatan, kekuasaan. Kalau Allah menawarkan kesenangan surgawi, damai sejahtera, melayani sesama, mengasihi sesama, kerendah hatian. Berbeda, saudara. Arahnya berbeda, tujuannya berbeda. Saudara, rencana dunia bagi kehidupan kita adalah menjauhkan diri kita, hidup kita dari Allah, bahkan melupakan Allah. Itu rencana dunia. Kalau rencana Tuhan bagi kita adalah hidup untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Saudara, dunia berusaha keras untuk mengakses paradigmanya masuk ke dalam pikiran kita. Ia ingin pola pikirnya itu, saudara, teraplikasi atau terdownload dalam pola pikir kita, sehingga kita berpikir dan hidup serupa dengan dunia. Kalau saudara punya gadget atau laptop, saudara mengaplikasi satu aplikasi, mendownloadnya, maka aplikasi itu akan bergerak terus di handphone saudara, di gadget saudara. Nah, saudara, bagaimana paradigma dunia itu bisa masuk dalam mindset kita atau pola pikir kita? Dari mata, dari telinga, dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Saudara-saudara, dunia terus-menerus panjang waktu menggoda, memikat, merayu kita dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Bagi orang Kristen yang tidak waspada dan tidak kritis, saudara, akan terseret pelan-pelan dalam hangatnya kolam arus dunia. Sampai satu saat ia tidak sadar bahwa ia telah hidup dan berpikir sama dengan dunia. Ia akan mempunyai penilaian tentang kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, kesetiaan, kenyamanan, keharmonisan, bahkan, saudara, pelayanan dan berkat-berkat Tuhan dengan penilaian dunia yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman. Maka ketika itu terjadi, jadilah kita orang Kristen yang duniawi. Perhatikan perkataan saya.
Jadilah kita orang Kristen, masih berbakti, masih berdoa, masih melayani, tetapi pola pikir kita duniawi. Saudara-saudara, jelas ini bukan rencana Tuhan. Dan celakanya ketika kita jatuh pada jadi orang Kristen yang duniawi, kita tidak merasa bahwa kita duniawi. Kita masih merasa kita anak-anak Tuhan, kita masih baik-baik dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengkritisi, bukan menghakimi saudara. Kalau saya mengkritisi ibadah-ibadah yang terjadi di Indonesia, saudara, hati saya miris, saudara. Tujuan utama kita beribadah adalah mencari Tuhan, bukan? Melihat keagungan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Sehingga hati kita terangkat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi ketika khotbah dimulai, ada banyak hamba Tuhan yang terus-menerus berkhotbah tentang berkat-berkat. Khususnya berkat-berkat materi, saudara. Mereka memamerkan Allah yang bisa membuat mereka berhasil, lalu membuat kaya, berlimpah, menjamin masa depan mereka dan tidak kekurangan sampai anak cucu mereka, yang akan membalas beratus-ratus kali lipat apa yang mereka berikan kepada Allah, dan karena Allah tidak pernah berhutang, katanya. Tanpa sadar, saudara, hamba-hamba Tuhan itu bertindak seperti afiliator atau crazy rich yang sedang mengobarkan semangat jemaatnya untuk menjadi orang kaya. Karena Tuhan memberkati. Saudara-saudara, Tuhan memang memberi berkat pada umatnya. Nggak bisa disangkal itu, dan itulah sifat Tuhan. Tetapi berkat itu ada dua macam, saudara. Berkat jasmani dan berkat rohani. Celakanya para hamba Tuhan selalu memfokuskan pada berkat jasmani. Dan itulah yang diinginkan kita, bukan? Kita ingin tidak hidup kekurangan, kita ingin berkelimpahan, kita ingin kaya raya, menjadi crazy rich di dalam setiap kota kita masing-masing, bahkan di Indonesia. Kita ingin dipandang orang, jadi pemimpin bukan jadi ekor. Kita ingin anak-anak kita dijamin oleh Tuhan, kita ingin semua itu. Dan ketika kita mendengar khotbah-khotbah seperti itu, klop bukan, saudara? Tapi apa akibatnya? Kita menjadi orang Kristen yang makin duniawi. Betul, saudara? Saudara, coba bayangkan cerita yang saya mau ceritakan. Ini karangan saya, saudara. Ada seorang ibu yang pagi-pagi benar di hari Minggu, ketika dia harus kebaktian jam 7, setengah 7 dia masih tertidur. Hujan turun, AC dingin, sudah hujan pakai AC, saudara. Lalu dia berkata begini sama Tuhan, Tuhan, saya lagi malas kebaktian. Izin absennya Tuhan sekali ini saja. Lalu ditarik lagi selimutnya. Dia tahu Tuhan maha baik, dia tahu Tuhan tidak pernah marah sama dia. Tiba-tiba, saudara, 5 menit kemudian, tidak, saya harus kebaktian, tidak boleh. Lalu dia loncat, dia pakai sendalnya, dia masuk kamar mandi, dia mandi sebentar saja, saudara, dia sudah dandan, lalu pergi ke gereja. Tidak telat, masih ada 10 menit. Dia duduk di gereja dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita terka, kenapa ibu itu tidak tidur terus? Padahal keinginannya adalah tidur terus. Udara dingin, di luar hujan, kenapa, saudara? Cara pikirnya begini. Dia berkata, tidak, saya harus kebaktian. Saya lanjutkan ya, dalam pikirannya, kalau tidak, saya tidak diberkati oleh Tuhan. Karena itu dia cepat-cepat kebaktian. Saudara-saudara, mari kita tinjau, kalau gitu ibu itu kebaktian untuk apa? Untuk dapat berkat, untuk dapat rezeki. Barangkali dia berkata, tidak, saya harus pergi kebaktian, kalau tidak tokoku sepi hari Senin. Jadi dia kebaktian buat apa? Buat mamon, bukan? Dan itulah yang sering diajarkan oleh hamba Tuhan, sadar atau tidak sadar. Saya mengkritisi, bukan menghakimi, saudara. Mari, saudaraku yang jadi hamba Tuhan, kabarkan firman Tuhan dengan benar. Jangan membuat jemaat Kristen makin duniawi. Itu sesuai dengan perangkap setan. Itulah bukan rencana Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Paulus. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berbicara soal harta, uang, dan kekayaan jauh lebih banyak daripada berbicara tentang surga dan neraka. Topik uang dan kekayaan dan harta itu diucapkan oleh Tuhan Yesus begitu banyak.
Dan di dalam Alkitab, saudara tahu, kira-kira ada 2.200-an ayat berbicara tentang uang, harta kekayaan. Tetapi tidak satu ayat pun yang menganjurkan kita menjadi kaya. Tidak ada, saudara. Tidak satu ayat pun yang menganjurkan kita untuk mengejar harta kekayaan dan datang berbakti untuk harta kekayaan. Tidak ada. Setiap kali Tuhan Yesus menyebut harta dan kekayaan, nadanya selalu peringatan. Nadanya selalu peringatan, saudara. Dia berkata kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan hatimu dikuasailah hartamu. Di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Wow, nadanya peringatan, saudara. Oleh karena itu tidak benarlah kalau kita menjadi pendeta yang selalu mengobarkan nafsu duniawi dalam bentuk harta kekayaan kepada jemaat kita. Saudara-saudara, justru rencana Allah hanya bisa diketemui ketika kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, ada dua macam berkat memang, jasmani dan rohani, bukan? Ada banyak kekayaan berkat rohani yang membuat saudara jemaat itu hidup dalam damai sejahteranya. Sekalipun barangkali berkat jasmani itu kurang, tetapi damai sejahtera dan kebahagiaan bagi orang-orang yang diberkati Tuhan dalam berkat-berkat rohani itu membuat hidup tetap tenang. Tetapi ada banyak orang yang dilimpahi kekayaan luar biasa, tetapi keluarganya tidak bahagia, jiwanya tidak tenang, penuh kegelisahan dan ketakutan. Apa artinya? Nah, saudara, Paulus berkata memperingati anak didiknya Timotius. Dia berkata, kasih akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Sekali lagi Paulus mengingatkan saudara, seperti nadanya Yesus, hati-hati loh terhadap uang. Sebagai akibatnya saudara, ada yang sesat dari iman mereka, menyiksa diri karena banyak kepedihan untuk mencari harta kekayaan. Tapi saudara, saya ingin seimbangkan penafsiran ini. Ini bukan berarti kita orang Kristen tidak boleh mempunyai kekayaan, bisnis yang besar, profesi yang baik, karier yang tinggi, dan jabatan-jabatan di perusahaan atau di pemerintahan. Bukan berarti tidak boleh. Boleh saja, saudara. Kalau bisa, capailah. Jadilah orang kaya, jadilah pembisnis yang besar, jadilah orang yang berprofesi tinggi, dan jadilah pejabat-pejabat baik di perusahaan maupun di pemerintahan. Jadilah. Tetapi yang harus kita ingat, ketika kita menjadi seperti itu dimungkinkan Tuhan agar kita boleh memuliakan Tuhan. Bukan membuat kita malah menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Pakailah kekayaan saudara untuk kemuliaan Tuhan, bisnis saudara untuk kemuliaan Tuhan, profesi jabatan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi tidak menjadi serupa dengan dunia. Jangan bangga dengan jabatan, jangan bangga dengan pencapaian kita, jangan bangga dengan jabatan kita, lalu berlaku semena-mena. Tidak, itu tidak cocok dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak membuat kita serupa dengan dunia ini. Sekarang mari kita masuk, saudara, kita lihat lagi. Saudara, dunia itu pengennya melalui mata kita dan pendengaran kita, masuk konsep-konsep kita. Aplikasi dia terdownload di otak kita, sehingga kita bertingkah laku mirip dengan orang dunia, walaupun kita hamba Tuhan. Walaupun kita majelis gereja, walaupun kita aktivis, walaupun kita orang Kristen, tapi pola pikir kita, pola pikir duniawi. Tetapi Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, gimana caranya? Oh, sebentar saudara, saya belum share screen. Ini dia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara, gimana caranya kita tidak menjadi serupa dengan dunia? Ayo berubah oleh pembaharuan budi kita. Apa sih yang dimaksud pembaharuan budi? Saudara-saudara, yang dimaksud pembaharuan budi itu adalah pembaharuan pola pikir.
Pikiran kita yang harus diperbaharui. Saudara-saudara, di sini maksudnya pola pikir kita itu harus terus-menerus dilatih, diberi masukan yang baik. Pola pikir itu sangat dipengaruhi oleh input-input yang masuk dalam pikiran kita. Melalui apa input itu masuk? Sama, saudara, melalui mata dan pendengaran kita. Melalui mata dan pendengaran kita, saudara. Saudara-saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul, topik apa yang dibicarakan, semuanya jadi masukan bagi pikiran kita. Dan kemudian diproses dalam otak kita dan menjadi pola pikir kita. Kalau sudah masuk dalam pola pikir, maka perilaku kita, keputusan kita, perkataan kita, sikap kita terhadap sesama, dan sikap kita terhadap harta kekayaan atau jabatan akan dipengaruhi oleh pola pikir itu. Karena itu, saudara, kita perlu menyaring pola pikir kita. Apa yang kita lihat kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga, perlu disaring. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat lagi ini. Seharusnya begini, saudara. Pola pikir kita, pembaharuan budi kita itu, yang dialami oleh pola pikir kita itu, saudara-saudara, diisi oleh firman Tuhan. Dunia ingin memasukkan dengan aplikasinya. Allah ingin memasukkan dengan aplikasinya. Aplikasi apa? Aplikasi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengisi pikiran kita, firman itu akan menguasai. Jangan lupa, firman itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu rencana Tuhan, saudara. Kalau kita mau tahu rencana Tuhan, ayo bergaul akrab dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Tidak bisa tidak. Saya gembira, Bapak Ibu, sungguh gembira. Kok banyak di SDFKK ini yang berdoa kepada Tuhan, mencari firman Tuhan. Pasti pola pikirmu akan diperbarui terus-menerus, bukan? Dan ketika pola pikir diperbaharui dengan pola pikir yang datang dari Tuhan, maka saudara dengan mudah akan melihat ini rencana Tuhan atau ini tidak. Ini yang berkenan pada Tuhan, ini yang tidak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Pola pikir kita akan mempengaruhi keputusan kita, perkataan kita. Pola pikir kita akan mempengaruhi tindakan kita terhadap sesama. Pola pikir kita akan mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya dulu pernah bekerja 8 tahun sebelum saya memutuskan menjadi hamba Tuhan. Saya lulus perguruan tinggi negeri, saya mendapat gelar sarjana ekonomi, bagian saya akuntansi, finance. Saya punya cita-cita, karena saya lahir dari keluarga sederhana, saudara. Saya bercita-cita untuk menjadi orang yang kecukupan lah, tidak seperti mama dan papa yang pas-pasan. Nggak enak jadi orang yang pas-pasan, saudara, betul nggak? Pas pengen, pas nggak ada. Pas pengen, pas nggak punya. Pas pengen beli, pas nggak ada duitnya. Nggak enak pas-pasan itu. Saya bercita-cita nanti kalau aku kerja, papa mamaku akan kubiayai, mereka nggak usah kerja lagi. Dan papa mama punya 5 anak laki semua, saudara. Saya nomor 3. Dan anak-anaknya lulus sarjana, sebagian S2, sebagian ada lagi yang S3. Wow, saudara, cukup. Saya punya mimpi, saudara. Saya punya mimpi waktu saya muda. Saya pengen beli rumah yang besar, saya pengen keliling dunia. Rasanya bisa, saudara. Bisa, gaji saya juga cukup besar kok. Saya punya pacar, seorang Kristen yang sekarang jadi istri saya, juga pandai, juga gajinya besar. Kalau kami kumpul duit berdua, gede, saudara. Tapi kemudian saya diberi pikiran oleh Tuhan. Sehingga saya memikirkan rencana Tuhan itu sebetulnya apa dalam hidupku. Aku bisa bekerja sampai tua, aku bisa punya semua yang kuinginkan, aku bisa punya. Waktu muda saya sudah punya mobil, saudara. Bersyukur pada Tuhan, bisa beli mobil sendiri. Tapi apa rencana Tuhan? Aduh, saudara, ada kesukaan yang saya tidak bisa bantah, kesukaan melayani Tuhan. Saya jadi guru sekolah minggu 10 tahun. Di kantor kerjaan cuma memikir, apa yang bisa aku bagikan kepada muridku?
Aku doakan mereka tiap-tiap orang. Aku ingin beli gambar, aku ingin bercerita dengan baik. Kepikiran gitu terus, saudara. Sampai satu titik aku berpikir, apa rencana Tuhan dalam hidupku? Yang saya tidak percaya, saya itu akan menghabiskan hidup sampai tua untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Gak percaya saya. Setelah saya umur 60 tahun atau 50 tahun, 60 tahun, pasti saya dipensiunkan. Banyak anak muda yang lebih pintar dari saya, bukan? Lalu setelah saya pensiun, saya menerima sakit penyakit. Apakah perusahaan yang saya baktikan hidup saya itu mau membayarkan rumah sakit saya? Nggak mungkin. Saya akan dibuang dan dilupakan. Jadi apa artinya hidup itu? Saya mulai berkata, Tuhan, maukah Engkau memakai saya menjadi hamba-Mu? Kalau Tuhan memanggil saya jadi hamba-Mu, saya mau melepas semua ini. Berat, saudara. Saya nggak mau kembali hidup sederhana seperti papa mama saya. Tapi saya menemukan rencana Tuhan pasti indah bagiku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sampai akhirnya Tuhan memanggil saya. Pergumulan jadi berat. Wow, benar ini. Makin bimbang saya. Makin terasa Tuhan meminta saya untuk meninggalkan semuanya. Saya menangis di hadapan Tuhan dan saya berkata, Tuhan, nanti saya hidupnya gimana? Saudara-saudara, ini sharing saja ya. Ketika saya melepas gaji yang saya punyai saat itu, income yang saya punyai, barangkali saudara kebanyakan hamba Tuhan, barangkali loh saudara ya, saya ukur-ukur, gaji hamba Tuhan saat itu cuma 1/10 dari perpuluhan saya itu, cuma 1/10 dari gaji saya. Jadi perpuluhan saya itu sama dengan gaji seorang hamba Tuhan. Bagaimana mungkin saya melepasnya? Padahal saya berdoa. Saudara-saudara, ketika itulah Tuhan dalam keberatan saya, ketakutan saya akan hari esok, memperlihatkan saya seekor burung kecil. Ketika saya mau pulang kantor penuh dengan pergumulan, di mobil saya ketika saya mau pulang, saya melihat burung itu. Tiba-tiba ayat hafalan yang telah saya hafal sekian tahun, berbunyi kembali. Lihatlah burung-burung itu. Ia tidak menabur, ia tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, ia tidak menuai, tapi ia dipelihara oleh Bapakmu di surga. Terlebih engkau, serahkan dirimu. Saya menangis, saudara, saya berkata, Tuhan, ampuni aku yang tidak beriman. Mulai sekarang aku tidak mau memikirkan masa depanku, karena aku tahu masa depanku dipegang oleh-Mu. Mulai sekarang aku tidak mau memikirkan uang, karena Engkau yang pelihara aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keberanian percaya kepada Allah. Bahwa rencananya adalah rencana yang tidak membuat aku serupa dengan dunia ini. Saudara, tidak salah sekali lagi berkarier. Nggak salah berdagang. Nggak salah punya jabatan. Nggak salah, saudara. Bahkan capailah tempat yang tertinggi. Tapi mengerti untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tidak semua orang dipanggil seperti saya, seperti Pak Fu untuk menjadi hamba Tuhan. Enggak. Saudara tetaplah di tempat saudara. Tidak semua orang dipanggil untuk mengabdikan diri menjadi pendeta, penginjil. Tidak. Tapi semua orang dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Jadi hidup saudara walaupun hanya sekedar ibu rumah tangga, jangan lupa engkau dipanggil untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Jadilah ibu rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Walaupun engkau sederhana dan engkau berkata, aku tidak tahu talentaku di mana Tuhan. Jadilah orang sederhana yang memuliakan Tuhan. Jadilah bapak yang memuliakan Tuhan. Jadilah pegawai yang memuliakan Tuhan. Jadilah guru yang memuliakan Tuhan. Jadilah kita di tempat kita untuk memuliakan Tuhan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta atau penginjil, tapi semua anak Tuhan dipanggil untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Setiap keputusan, setiap jalan yang saudara jalani, kalau itu tidak membawa saudara untuk menjadi serupa dengan Kristus, tetapi membuat saudara menjadi serupa dengan dunia ini, tinggalkan. Belok arah. Karena kalau saudara lanjutkan, itu tidak akan membuat saudara mengetahui rencana Tuhan dalam hidup saudara. Tapi Allah kita Allah yang maha besar, bukan? Allah yang mau menegur kita, Allah yang menasihati kita, Allah yang mau memanggil kita kembali ke jalan yang benar. Untuk bertemu dengan rencananya. Saudara, walaupun rencananya tidak selalu indah,
tidak selalu menyenangkan, tidak selalu berkelimpahan, tapi orang yang mengikuti jalan Tuhan punya damai sejahtera yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang yang berjalan di luar Tuhan. Yakinlah itu. Terpujilah nama Tuhan. Biar kita mencari dan mengejar kehendak Tuhan dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini.